Pernah lihat anak kecil yang kelihatannya dewasa sebelum waktunya? Bukan cuma pinter, tapi dari cara mikirnya, cara ngomongnya, bahkan cara dia mengatur emosi, terlihat seperti orang yang sudah lebih tua. Di masyarakat, anak seperti ini sering dianggap ideal, mandiri, gak ribet, cepat ngerti. Tapi dari sudut pandang psikologi, fenomena ini punya cerita yang lebih dalam. Dalam psikologi, anak yang tumbuh terlalu cepat seringkali bukan karena dia siap, tapi karena lingkungannya menuntut begitu. Ada istilah yang cukup dikenal, yaitu parentification. Artinya, anak secara emosional atau tanggung jawab mengambil peran yang seharusnya dijalani orang dewasa. Contohnya, anak yang terbiasa menenangkan orang tuanya, anak yang merasa harus selalu kuat di rumah, anak yang belajar mengalah demi menjaga suasana, atau anak yang terlalu cepat belajar memendam emosi. Ini bukan tentang salah atau benar, ini tentang adaptasi. Secara alami, anak seharusnya belajar lewat bermain, eksplorasi, dan rasa aman. Tapi saat kondisi tidak ideal, otak anak akan menyesuaikan diri. Mereka jadi lebih peka membaca emosi orang, lebih cepat memahami situasi, lebih hati-hati dalam bertindak. Dari luar, ini terlihat seperti kedewasaan, padahal ini adalah mekanisme bertahan. Lalu apa dampaknya ketika anak ini tumbuh dewasa? Banyak yang tumbuh menjadi pribadi yang sangat bertanggung jawab, bisa diandalkan, mandiri secara emosional, jarang merepotkan orang lain. Sisi positifnya, mereka biasanya kuat dan resilient. Tapi ada juga pola yang sering muncul, misalnya, sulit minta bantuan, cenderung memendam masalah sendiri, merasa tidak enak kalau bergantung pada orang lain, dan sering merasa harus selalu siap. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena sejak kecil itulah yang mereka pelajari. Menariknya, anak yang tumbuh terlalu cepat sering tidak sadar bahwa mereka sedang membawa pola lama ke kehidupan dewasa. Mereka terbiasa berpikir, kalau aku bisa sendiri, kenapa harus minta? Padahal dalam psikologi, kemandirian yang sehat bukan berarti selalu sendirian, tapi tahu kapan harus berdiri sendiri dan kapan aman untuk bersandar. Kabar baiknya, pola ini bisa dipelajari ulang. Kesadaran adalah langkah pertama. Mulai dengan hal sederhana, mengenali kapan kamu merasa harus selalu kuat, menyadari rasa tidak enak saat ingin minta bantuan, memberi ruang untuk istirahat tanpa rasa bersalah. Ini bukan tentang menjadi lemah, ini tentang menjadi lebih seimbang. Psikologi tidak melihat anak yang tumbuh terlalu cepat sebagai rusak. Justru sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang belajar bertahan lebih awal dan itu menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Tantangannya sekarang bukan lagi bertahan, tapi belajar hidup dengan lebih ringan. Karena kedewasaan yang sehat bukan soal seberapa cepat kamu tumbuh, tapi seberapa sadar kamu memahami diri sendiri dan memberi apa yang dulu tidak sempat kamu dapatkan. Kalau kamu merasa narasi ini bicara langsung ke pengalamanmu, mungkin kamu bukan sendirian. Dan mungkin ini saatnya kamu mulai mengenal dirimu dengan lebih jujur dan penuh empati.